Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah dan ni'matillah. Kita sekalian pagi ini ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita patut bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa hadir? Karena sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar ini dulunya adalah seorang rahib Yahudi. Jadi seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam, yang mengabarkan tentang kerasulan baginda Rasulullah SAW, yaitu wulida bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu fisyam. Jadi Ka'bul Akbar itu karena bacaannya banyak dalam kitab-kitab yang beliau baca, kitab-kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Dan di dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu lahirnya di Makkah, kemudian hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu fisyam, dan kekuasaannya, kekerajaannya atau kekuasaannya, sultannya Rasulullah sampai ke negeri Syam. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW itu masih hidup, ini Syam belum futuh, belum terbuka. Baru setelah zaman sahabat Umar bin Khattab, Syam itu kemudian ditundukkan di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ka'bul Akbar ini baru masuk Islam setelah zaman sahabat Umar bin Khattab. Meskipun beliau tahu bahwasanya Nabi ini betul-betul benar, ya lahirnya di Makkah, kemudian hijrahnya itu di Madinah, dan kekuasaannya melebar, meluas sampai ke negeri Syam, sampai ke Palestina. Nah, Ka'bul Akbar ini banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, termasuk hadis tentang keutamaan daripada kita berzikir kepada Allah, bermajelis, yang di majelis itu disebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Akhbar Akbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-husunu lil muslimin an syaitan salasun. Benteng daripada muslim dan benteng daripada orang yang beriman dari syaitan itu ada 3 hal. Kata beliau, baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Benteng yang pertama umat Islam, bentengnya orang yang beriman itu adalah masjid. Jadi masjid itu adalah bentengnya kita, rumahnya kita, bentengnya kita dari setan, bentengnya kita dari mara bahaya, bentengnya kita dari hal-hal yang bisa membahayakan kaum muslim. Inilah masjid. Makanya
kita ke masjid itu hendaknya laksana kita pergi ke rumah kita, pergi ke benteng kita, dan merasa aman di dalamnya. Maka kita kalau ke masjid ini rasanya harusnya tentram, damai, nyaman. Ini masjid, karena al-masjidu khisnun, masjid itu adalah benteng. Yang kedua adalah wa zikrullah hisnun, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan al-asmaul husna, apakah itu dengan kalimat thayyibah, kalimat zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, La haula wa la quwata illa billah, dan juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Atau dengan zikir membaca Al-Quran, karena wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran itu juga benteng. Jadi kata Al-Akhbar, Al-Ka'bul Akhbar, kata Rasulullah SAW bahwa bentengnya kita itu ada 3. Satu adalah masjid, yang kedua adalah zikrullah, mengingat Allah, yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Nah ini kalau kita menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, berarti kita sedang membentengi diri kita minan nar, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian pembahasan hadis Bulughul Maram. Sudah sampai kepada bab yang ketiga, yaitu bab tentang menghilangkan najis. Hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anil khamri, tentang khamr, tuttakhadhu khala, yang khamr itu kemudian dijadikan sebagai cuka, sebagai sesuatu yang mungkin bisa digunakan untuk bahan masak kita, yaitu cuka. Lah apa hukumnya khamr yang dibuat dari cuka yang terbuat dari khamr? Maka kata Rasulullah SAW, la, jangan dikonsumsi, tidak boleh untuk dikonsumsi. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa qala hasanus sahih. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika ada khamr kemudian berubah jadi cuka, maka tidak boleh dikonsumsi. Ini secara zahir daripada hadis ini. Kemudian para ulama memberikan keterangan hukum untuk masalah cuka yang terbuat daripada khamr. Ini paling tidak ada 3 pendapat hukum dari para ulama. Yang pertama adalah mutlak keharamannya. Jadi baik khamr itu kemudian berubah sendiri jadi cuka, atau karena memang disengaja dibikin menjadi cuka. Jadi sengaja ataupun karena jadi cuka sendiri, itu tetap dihukumi sebagai haram. Ini pendapat yang pertama dari para ulama. Jadi mutlak. Pendapat yang kedua kata para ulama, bahwasanya
Kalau arak itu kemudian diniatkan menjadi cuka secara sengaja, maka hukumnya haram. Tapi kalau berubah secara sendiri alamiah, itu boleh dikonsumsi. Ini. Kemudian pendapat yang ketiga adalah hukumnya boleh. Ini dari pendapat para ulama di dalam memahami makna daripada hadis yang diriwayatkan dari Anas ketika Rasulullah SAW ditanya tentang khamar yang dibuat menjadi cuka. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menjawab lah, tidak boleh. Jadi karena Nabi itu mengatakan tidak boleh, kemudian para ulama mengatakan bahwa secara mutlak hukumnya tidak boleh. Tapi kalau berubahnya itu secara alamiah, ini kemudian para ulama masih membolehkan. Ini pernah kita bahas di dalam pembahasan di kitab Safinatun Najah. Kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Wa an Umar bin al-Kharijah, diriwayatkan dari Umar bin Kharijah radhiyallahu anhu qol khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Di Mina, yaitu ketika beliau berada di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kendaraan beliau. Jadi beliau Nabi itu khutbah tapi enggak turun dari untanya. Beliau khutbah masih berada di atas kendaraan beliau, yaitu unta beliau. Walu'abuha yasilu ala katifi. Kemudian air liurnya kendaraan Rasulullah SAW itu sampai menetes di pundakku. Kata beliau Umar bin Kharijah. Umar bin Kharijah ini sahabat yang tugasnya menuntun untanya Rasul. Jadi untuk mengurusi untanya Rasul, makan, minum, kemudian ketika baginda Rasulullah SAW itu mau naik kendaraan, biasanya yang nuntun itu beliau. Nah, ketika beliau naik di kendaraan dan khutbah, karena khutbah itu lama, untanya itu sampai air liurnya menetes di pundak daripada Umar bin Kharijah. Kemudian dari hadis ini dipahami bahwasanya air liur daripada unta itu tidaklah najis. Kalau tidak najis berarti kalau pakaian kita, badan kita terkena, berarti tidak harus kita mandi, tidak harus kita wudhu lagi, karena itu adalah suci. Artinya bahwasanya kalau kita terkena air liur itu kemudian masih bisa melakukan aktivitas ibadah. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Kharijah. Hadis di atas menjadi dalil bahwasanya hewan yang dimakan dagingnya tidaklah najis. Ini kemudian dikiaskan dengan unta tadi, hewan-hewan yang boleh untuk dimakan. Seperti misalnya kambing atau kerbau atau sapi. Kemudian kita ngasih makan terkena air liurnya, enggak apa-apa. Berarti tidaklah najis. Ini kadang-kadang kita ragu-ragu. Tadi habis makani sapi, kerbau, kok kita badannya terkena air liur, apakah harus dibersihkan dulu? Ternyata dari hadis ini kemudian dipahami air liur hewan yang boleh untuk dimakan hukumnya adalah suci. Waalaikumsalam. Ini ijma' para ulama. Hadis ini juga sebagai penegasan tentang hukum asal. Hukum asal daripada hewan apapun itu
asalnya adalah suci. Kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkan seperti anjing, kemudian seperti babi. Itu adalah dalil-dalil yang sharih yang secara jelas mengkhususkan bahwa hewan itu adalah najis. Hewan itu adalah kotor, najis, maka dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Tapi hukum asal daripada hewan, apalagi hewan itu adalah hewan yang dikonsumsi, maka secara sharih ijma' para ulama kemudian menghukumi, mengkiaskan semuanya itu dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, untanya ini liurnya menetes ke badan Umar bin Kharijah. Dan Umar bin Kharijah tidak ganti baju, tidak mandi lagi. Ini menunjukkan bahwasanya air liur dari unta atau hewan yang boleh dimakan adalah suci, tidak najis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Wa an Aisyah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini mendapatkan gelar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang yang beriman. Ini luar biasa sekali. Binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digarwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melamarnya itu ketika masih berada di Makkah. Melamar masih usia 6 tahun. Kemudian baru dinikah usia 9 tahun ketika sudah berada di Madinah. Jadi pesta pernikahan beliau baginda Rasulullah SAW itu di Madinah di bulan Syawal ketika sudah hijrah ke Madinah, usianya sudah 9 tahun. Berarti antara khitbah, antara dipinang dengan nikahnya jaraknya 3 tahun. Ini baginda Rasulullah ketika mau menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Aisyah itu hidup bersama Rasulullah SAW kira-kira 9 tahunan. Jadi nggak lama. 9 tahun menikah bersama Rasulullah SAW dalam usia 9 tahun. Berarti 18 tahun ya. 18 tahun ditinggal Rasulullah SAW. Masih sangat muda sekali. Dan beliau Ummul Mukminin Aisyah setelah ditinggal Rasulullah SAW tidak menikah lagi sampai beliau meninggal dunia. Meninggal dunia di usia sekitar 57-an tahun. 57 tahun. Berarti ya lama beliau sendiri. Nah ini Ummul Mukminin. Dan beliau satu-satunya istri Rasulullah yang dinikah dalam keadaan masih bikr, masih perawan, masih sendiri. Kalau yang lain itu dinikah dalam keadaan sayyib, sudah janda. Dari mulai Khadijatul Kubra, istri yang pertama beliau, dan istri-istri yang lain semuanya adalah janda. Aisyah ini istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, pintar. Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah. Termasuk hadis ini. Ini dari jalur Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ilmu-ilmu agama banyak sekali yang diriwayatkan dari beliau. Dan beliau ini meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda, sekitar 57 tahun. Nah, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani,
yaitu mencuci air mani, summa yakhruju ila shalah fi dzalika shaum. Kemudian Rasulullah SAW keluar untuk sholat fi dzalika shaum, dengan masih menggunakan pakaian itu. Jadi ketika Rasulullah SAW suatu saat ini berhubungan suami istri dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian air maninya itu terkena pakaian beliau. Nah, beliau Rasulullah SAW itu cuman membersihkan sedikit, membersihkan. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan sholat masih menggunakan pakaian itu. Wa ana anzuru ila asaril ghusli fi. Dan kata Aisyah, saya masih melihat bekas daripada air yang tadi masih menempel di pakaian. Muttafaq alaih. Laqad kuntu afruquhu min saubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, aku pernah menggosok dari kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Aisyah sendiri, bahwa beliau mengatakan bahwa kuntu afruquhu min saubi. Saya pernah menggosok-gosok sendiri sisa-sisa maninya Rasulullah SAW itu dari pakaian beliau. Maka farkana fayusalli fihi, dan Rasulullah SAW kemudian menggunakan kain tersebut untuk melaksanakan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukum daripada air mani itu adalah suci, tidak najis. Jadi sekali lagi, hukumnya air mani itu adalah suci. Artinya apa? Kalau pakaian kita, sarung kita itu terkena air mani dan pakaian itu digunakan untuk sholat, itu boleh karena hukumnya suci. Yang najis itu adalah dua air yang keluar mirip dengan air mani, yaitu cairannya agak kental tetapi bukan mani. Namanya madhi dan wadi. Madhi itu cairan yang keluar kental tetapi itu najis. Keluarnya sebelum atau ketika seseorang mengalami satu rangsangan. Itu biasanya keluar yang pertama, pelumasnya itu. Sebelum mani keluar itu ada pelumas. Nah, pelumasnya itu yang dihukumi sebagai najis. Sedangkan air maninya sendiri tidak najis. Nah, wadi itu adalah air yang keluar setelah kita kencing. Jadi bukan air kencing, tapi air yang keluar setelah air kencing. Atau ketika kita beraktivitas berat, misalnya habis olahraga, habis lari-lari, itu biasanya ada cairan yang keluar, bukan kencing, tetapi cairan yang agak kental, itu namanya wadi. Jadi wadi adalah cairan yang keluar ketika kita habis kencing atau setelah kita melakukan aktivitas yang berat. Nah, itu semuanya adalah najis. Jadi yang najis air kencing, kemudian wadi, dan juga madhi. Nah, itu kalau keluar maka harus dicuci dengan air cara bersih sebagaimana kita mencuci najis-najis yang lain. Ini. Sedangkan mani itu hukumnya suci. Rubama hatta tuhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Kata Aisyah, terkadang aku juga menggosoknya dari kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya menggosok itu berarti ya tidak mencuci. Kalau tadi Nabi itu mencuci dengan air, tapi masih ada bekasnya. Kadang-kadang Aisyah sendiri yang mengerik. Cuma dikerok sendiri, kemudian dipakai lagi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha kanat ta'tul mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ya Aisyah
menggosok mani dari kain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Hibban, laqad ra'aituni afruqul mani min sawbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku menggosok mani dari kainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang semuanya ini bermuara pada Aisyah Ummul Mukminin. Jadi hal ini kemudian menjadi ilmu, menjadi pemahaman kita. Andai kata Aisyah tidak meriwayatkan sesuatu yang paling privasi, yang paling pribadi, maka kita tidak tahu akan hukumnya. Maka banyak sekali hal-hal yang sangat privasi, yang sangat pribadi itu diceritakan, diriwayatkan oleh istri-istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kemudian menjadi pemahaman bagi kita, menjadi ilmu bagi kita. Bahkan ketika para sahabat itu bertanya kepada istri Rasulullah SAW yang lain, ketika tanya kepada istri Rasulullah tentang hukum mencium istri dalam keadaan puasa, maka istri yang lain itu semuanya nggak jawab. Karena mungkin istri-istri Rasulullah yang lain itu kan usianya ya di atas Aisyah. Maka istri yang lain itu menyuruh tanya saja kepada Aisyah. Barangkali Aisyah itu pernah dicium dalam keadaan puasa. Kalau kami ini nggak pernah. Nah dari itu kemudian Aisyah Ummul Mukminin menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menciumku dalam keadaan beliau puasa. Maka para ulama kemudian mengambil dalil bahwasanya mencium istri itu dalam keadaan puasa tidak sampai membatalkan. Nah ini kalau tidak ada riwayat dari Aisyah, maka kita pas Ramadan yang nggak berani deket-deket sama istri, takut mencium, takut kemudian senggolan. Padahal mencium istri pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat sampai keluar air maninya. Nah kalau sampai keluar itu yang membatalkan puasa. Dan banyak hadis-hadis yang secara pribadi kehidupan Rasulullah yang tidak diketahui banyak orang, yang tidak diketahui oleh publik, oleh sahabat-sahabat yang lain, yang hanya diketahui oleh para istrinya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kemudian barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya istri Aisyah, kita punya banyak ilmu dari beliau, sehingga hal-hal yang sangat pribadi kita bisa tahu tentang hukum, termasuk tentang hukum-hukum daripada al-mahid, yaitu perempuan yang haid. Itu juga banyak diriwayatkan dari Aisyah. Karena kebanyakan dari istrinya Rasulullah SAW yang lain sudah ada yang menopause. Tapi tentang yang masalah haid, masalah privasinya perempuan, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Makanya Aisyah itu kemudian dikasih gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Karena beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha banyak memberikan ilmu, banyak menyampaikan ilmu dari Rasulullah, meriwayatkan dari Rasulullah, diceritakan dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Nah ini barokah. Oleh karenanya, mari kita belajar banyak tentang Aisyah Ummul Mukminin ini, yang mudah-mudahan dengan barokahnya beliau kita bisa mengambil ilmu dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa